Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi dan berjumpa dengan saya tentunya di ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol santai ya, ngobrol-ngobrol santai dengan saya Jarod Kristanto tentunya ya. Dan tentunya saya juga tidak sendirian di sini. Saya ditemani sama seseorang yang memang dia penyuka musik, bahkan saya dengar dan saya dapat kabar katanya dia sudah membentuk sebuah band. Nah, gimana sih ngobrol-ngobrolnya? Kita lihat berikut ini. Oke, bersama siapa, Pak? Halo, saya Koko Cahyono. Koko Cahyono. Iya. Asalnya dari mana, Mas? Saya dari Belitung. Belitung. Jauh dari Jawa dan juga Belitung, teman-teman. Dari Belitung. Lah, terus dengan kata Cahyono dia kan ada Koko Cahyono. Tak kira ya, Mas. Itu malah orang Jawa. Memang. Karena Cahyono kan. Nggih. Itu kenapa kok Anda orang Belitung? Apa Anda maksudnya merantau apa gimana sih? Oh, enggak. Oh, memang benar-benar asli orang Belitung. Enggak juga. Memang bapak saya itu orang Jawa sebenarnya. Orang Jawa. Iya. Berarti blaster antara Jawa dan juga Belitung. Iya, begitu. Bapak Jawa, ibu Belitung. Berarti lahirlah anak Jawa Belitung. Iya, Jabel. Jabel. Ya, Jawa Belitung ya, teman-teman ini. Nah, tapi mukanya memang ada Jawanya, ada juga Belitung. Setengahnya ini mukanya Jawa. Jadi sampai hidung, dari sampai hidung. Bibir sampai itu Jawa. Ya, tapi dilihat dari kata-katanya juga orang Belitung. Oke. Ini kan mengenai musik, Mas Koko. Iya. Ya, kenapa Mas Koko saya undang ke sini ya? Tentunya saya pengen mengulik tentang musik. Iya kan. Nah, Mas Koko ini kan salah satu penyuka musik. Iya. Ya kan? Kebetulan saya pemain juga. Pemain juga, luar biasa, penyuka dan juga plus pemainnya. Nah, pertama kalinya suka musik itu dari usia berapa sih, Mas? Oh, usia SD kelas 1 itu usia 6 tahun ya kayaknya. SD kelas 1 umur 6 tahun. Udah suka banget dengar musik zaman itu. Dengar musik. Nah, iya. Waktu kelas 6 SD itu kan band yang paling populer itu apa? Ada zamannya Mas Koko loh. Banyak band Indonesia ya. Band Indonesia ada ST12 zaman itu. ST12. Wali udah ngetren zaman itu ya. Terus Peter Pan. Masih Peter Pan waktu itu, belum Peter Pan yang masih personilnya lengkap. Iya, masih lengkap. Ada siapa? 3 band itu udah jadi favorit saya zaman itu tuh. Favorit 3 band? Iya. ST12? Wali? Peter Pan. Oke. Ada Wali, Peter Pan, ST12. Apal nggak personilnya? Kalau Mas Koko ini adalah seorang penyuka musik dan juga penggemar band ketiga tadi. Saya nggak hafal semua ya, tapi kalau ST12 dulu kan saya hafal. Lagu-lagunya juga tahu dulu. Iya. Ya pasti Charlie, ya kan? Charlie sebagai vokalis. Iya, sebagai Pepeng sebagai drum atau gitar. Oh, gitar. Dan PP PP itu sebagai drummernya. Yang terus bassnya gak ada waktu itu, coy. Cuma 3 ya? Iya, bassnya itu kayaknya cuma pengiring aja, gak mau masuk frame gitu. Mungkin ya, maaf kalau salah. Tapi dulu saya jujur memang ngefans sama ST12. Iya. Itu waktu kecilnya, sampai sekarang bahkan juga ngefans. Sekarang iya masih ngefans juga. Oke. Terus kalau Wali itu beberapa tuh. Vokalisnya. Ya dari vokalisnya siapa gitu? Faang. Saya tahu Faang. Faang ini Faang sebagai vokalis. Yang saya tahu itu drummernya juga Tommy. Terus bassnya Apoy gitar. Keyboard ada. Keyboard saya lupa itu keyboardnya siapa.
Oke, terus apa lagi ya? Bass tadi udah ya? Udah Bass. disebutkan. Bass belum ada. Saya belum tahu bassnya siapa. Ya, belum tahu berarti. Biasanya yang kan mereka berempat ya kan. berempat. Cuma Apoy, Faan, Tommy tadi. Tommy sama Yang keyboard. keyboard. Oke. Kalau tadi ST12 Wali sudah, terus Peter Pan. Nah, ini Udah tahu sangat semua lah pasti. sangat luar biasa sekali. Jadi pada zamannya memang Peter Pan ini luar biasa, menciptakan juga banyak lagu ya tentunya ya. Semua tentang kita ya, jadi termasuk itu, dan juga pokoknya lagunya ngehit semuanya, dan sampai Ngehit. sekarang ini masih Bertahan. juga luar biasa. Ada ciri khas tersendiri dari Ariel Noah juga ya. Waktu itu belum ada Noahnya, masih Ariel gitu. Oke. Terus kemudian dengar-dengar kan suka musik pada usia usia kecil ya. Iya, masih kecil. Itu usia kecil itu udah hobinya. Udah hobi. Memang hobinya Iya. seperti itu, nggak ada hobi lain selain musik. Kurang ya waktu itu. Kurang. Kalau olahraga biasanya saya ya netral-netral aja olahraga. Gak terlalu berat-berat ya kan. Badan saya aja segini ya kan. Ya, itu ciri khas yang gak terlalu suka olahraga gitu loh. Jadi ke musik saya itu. Ke musik luar biasa. Nah, kok bisa seusia Anda ini maksudnya itu apa ya? Langsung suka musik. Padahal kan anak kecil biasanya kan paling dominan ya. Paling dominan itu di hobinya ya paling main. Iya kan? Iya, saya juga main waktu kecil gitu. Main terus main juga. Nah, terus kemudian dari kecil suka musik. Iya. Terus berarti sekolahnya juga di musik. Enggak, ya sekolah biasa. Sekolah Iya. biasa. Tapi SD dulu belum punya teman ya kan, jadi sendiri aja gitu. Ya, tau lah mainan anak kecil zaman dulu kalau udah suka musik. Cuman kaleng-kaleng bekas ya kan. Kaleng-kaleng bekas. Dirangkai gitu. Nah, sebentar, kalau Iya. dirangkai-rangkai itu musik nanti kan jadinya malah musik drum kan? Apa Mas Iya. Koko ini memang suka? Iya, Dari dulu suka drum dan sekarang juga Masih. kalau di musik memang pegangannya memang drum itu. Iya. Oh. Saya nggak bisa gitar. Nggak bisa gitar. Nggak bisa nyanyi juga ya kan. Cuma bisanya Ngedrum. Saya nggak tahu dari mana, bahkan orang tua juga nggak ada. Maksudnya orang tua itu cuman dia ke guru gitu bakatnya ya kan, bakat ngajar. Nggak ada tapi ke orang musisi. tua taunya Mas Koko bisa ngedrum terus. Ya itu waktu Apakah kecil itu. Waktu kecil itu. Iya. Terus kemudian dibelikan. Ya sempat Sempat dibelikan. mainan yang drum kecil Drum gitu. kecil. Terus Mas Koko. Tapi itu gak bertahan lama gitu. Nggak bertahan lama. Maksudnya seminggu 2 minggu habis, udah pecah. Apa sih? Itu kenakalan anak-anak kecil. Iya, memang gitu. Ya memang pokoknya nggak berirama, Iya. tapi itulah anak kecil. Memang nggak waktu bisa itu kan cuma drum murah lah ibaratnya ya. Nggak mahal ya ibaratnya gitu. Terus Cuma mainan. orang tua nih, ke orang tua melihat Mas Koko seperti itu, punya skill, punya bakat musik itu, gimana tanggapannya orang tua? Yang pasti mendukung ya. Mendukung anaknya? Iya, alhamdulillah mendukung gitu. Nggak Sampai memaksa. dibelikan itu? Iya, Sampai dibelikan. sampai saya nggak minta sebenarnya. Malah Cuman justru mungkin kasihan melihat anaknya itu. Cuman ngumpulin kaleng bekas ya kan, pancinya orang tua itu. Ya buat simbalnya ya itu. Mungkin ya. sampai habis. Iya. Cuma gara-gara itu ya dibelikan lah mainannya. Dibelikan mainan, Malah didukung rupanya gitu. didukung untuk. Iya. Tapi kok enggak, maksudnya orang tua enggak, misalkan kan anaknya suka di musik, kenapa enggak dulu itu sekolahnya langsung di musik? Iya, karena di sana gak ada sekolah musik. Dibeli itu nggak ada? Belum ada. Oh, belum ada saat saat ini? Saat ini nggak tahu ya, saya ini masih di Jogja ya kan. Belum dibentuk. Kayaknya belum ada juga deh. Belum ada juga. Heeh. Nah, terus katanya juga Mas Koko ini tadi kan cerita kecil ketemu hobinya sama ngedrum. Terus waktu Mas Koko ini mendalami nggak setelah punya bakat Iya. drum, mendalami bakatnya Mas nggak ini? Alhamdulillah itu Dengan mendalam cara ya. Dengan cara ya sering ngeband. Sering berlatih. Iya, sering berlatih, sering. tapi nggak sendiri. Enggak.
Sama teman gitu. Sama temen, ketemunya SMP tadi ya kan. Ketemu SMP. Ketemu ya. SMP membuat band ya kan. Mulai manggung gitu ya kan. Udah berarti SMP kelas. Tapi manggungnya di perpisahan dulu ya kan. Oh ya kelas. itu ya, tapi bagus kalau maksudnya udah SMP Oh, iya. sudah berani di hadapan orang, itu merupakan suatu apa ya, pembentukan mental dari si anak. Jadi biar apa berani dulu dengan orang banyak, itu luar biasa. SMP mulai manggung, terus masih manggung pertama ya itu deg-degannya luar biasa. deg-degannya luar biasa. Kenapa kalau deg-degan? Sempat Mungkin mau kalau turun gitu, ini kan mau naik panggung lah, rasanya pengen turun gitu, saking ibaratnya apa ya, deg-degannya nervous ya kan, gugup, jadi gak mau manggung jadinya. Kok karena udah Iya. aduk tadi ya. Iya. Karena Padahal sebelumnya pengen menunjukkan gitu kan. pengen menunjukkan kepada Ya gimana ke ya, orang gitu. pementasan pertama ya wajar lah nervous gitu ya kan. nervous. SMP itu kelas 3. Kelas 3. Iya, perpisahan kami gitu, tapi perpisahan kami- menggunakan Mas Koko dan juga kawan-kawan. iya, dan saya tadi. Luar biasa. Itu pertama kali ngeband. Iya, pertama kali itu. Nah, terus Pertama pertama kali kali ngeband manggung, ya? SMP. Kemudian SMA Lanjut. lanjut ke band lagi. Ngeband. Ya, itu semuanya maksudnya kan itu mana SMP. Ya, ketemunya Alhamdulillah satu sekolah lagi. satu sekolah lagi. Iya. Kebetulan alhamdulillah. Satu sekolah lagi terus latihan terus. latihan terus sampai pada akhirnya katanya ini di Belitung sana Mas Koko ini saya baca di Facebooknya itu Mas Koko ini membentuk sebuah band yang dikasih nama Sepia Band. Nah, gimana sih awal ceritanya kok sampai bisa membentuk namanya Sepia ya kan gitu. Jadi dulu sempat bingung ya kan. Mau ikut festival waktu itu. Tapi belum ada nama ini band. Kenapa kok nggak dinamain drum band atau blue band atau bahkan bisa tambal ban gitu kan? Kan bisa aja kan Mas? Maksudnya kenapa harus milih dengan Sepia Band? Apakah ada makna tersendiri? Ada Mas, ada. Jadi dulu yang ngasih nama sebenarnya bukan kami, bukan yang band. Bukan komunitas band. Malah guru bahasa Inggris saya yang ngasih nama Sepia. Karena beliau itu suka dengan Sheila on Seven. Wah ini menarik. Ini gurunya Mas Koko ya. Gurunya Mas Koko ini kalau nonton ini pasti pasti happy lah ya. Maksudnya Teringat muridnya dulu gitu. muridnya. Dan ini Mas Koko ini sekarang udah ini ya Pak siapa namanya? Pak Nanang namanya. Pak Nanang yang nonton wah ini suatu kebanggaan tersendiri bagi Pak Nanang ya. Luar biasa. Terus Dan beliau itu waktu itu langsung ngusulin aja gitu loh. Apa ya? Kami juga bingung gitu diskusi sama teman-teman kami. Apa ya nama yang bagus buat band ini? band Nyeletuk lah beliau. Sepia aja. Sepia Band. Iya, kok Sepia Pak? Nah, Sepia bagus katanya. Lagu Sheila on Seven katanya. lagu Sheila on Seven Iya. itu padahal Sheila on Seven itu juga merupakan udah band musisi legend lama. juga ya. Maksudnya ada siapa namanya vokalisnya Sheila Duta tentunya. Bukan Duta Samporan. Itu untuk iklan. Tapi untuk itu kan Sheila on Seven kan itu Jogja ya. Sheila on Seven itu asalnya Iya, Jogja. ya. Nah, berarti awalnya dari Sheila on Seven ini pemberian nama itu. Iya, Sepia. Lagunya ya. Lagunya. Terinspirasinya dari situ. Terinspirasi. Karena lagunya atau memang namanya, Mas? Lagunya enggak sih, memang bandnya. Kan guru saya yang suka band itu. Tapi saya ya cuman sebatas penikmat, enggak lebih kayak itu ya, kayak band yang saya favoritkan kemarin. Cuman nikmat. Kenapa kok enggak kan udah ada apa ya? Nama dan juga udah ada nama, tapi kok enggak apa ya? Ada pikiran untuk bikin lagu enggak? Sejauh ini pengen. Tapi ya gimana, saya menyelesaikan studi di Jogja ini masih ya. Jadi band itu lama vakum di tiga saya. Berarti ada drummer kan bisa juga digantikan juga bisa. Enggak, karena sudah terchemistry ya gitu. Oh, berarti setiap
pemain bareng-bareng pemain terus, itu ya berarti kan. udah maksudnya Jadi, cocoknya aku bisa udah main klop, ya, gitu. gitu. Berarti memang kalau ditinggal kayak ayam ditinggal induknya Nah, gitu ya. gitulah ya. Jadi kalau nggak ada induknya Ya, nggak ya jalan. bisa dicontoh dari band-band yang sudah ternama gitu loh. Ada personil yang minggat, yang keluar dari band itu kayaknya menurun gitu loh. Ya gak sih? Iya. Iya, kayak gitu dah. Tapi kan banyak Nggak jalan band-band lagi. Indonesia yang Masih tetap meskipun personil baru. personil baru tapi dia Iya. mampu berdiri dengan apa ya dengan maksudnya dengan dia bisa eksistensinya tinggi banget dan Iya. juga seperti ini bukan iklan atau bukan apa ya, ini seperti kita contohkan seperti Peter Pan seperti apa SC12 ya Iya. yang tinggal 3 orang tapi dia bisa klop. Nah kenapa Mas Kuku terinspirasi dengan itu? Maksudnya saya ya tetap pengen jalan. Cuman memang punya kesibukan lain-lain ya teman-teman saya dulu. Sekarang gitu. Kalau dulu sekolah ya gak kerja ya kan. Sekolah ya sekolah gitu. Tapi setelah lulus sekolah ini mereka pada fokus kerja sendiri juga ya. Fokus berkarir sendiri gitu. Jadi tapi teman saya masih tetap jalan yang tukang gitarnya ya, yang pemain gitarnya. Ya, ini bagi bandnya Sepia kalau nonton ini besok bisa kalau ke Jogja ya bisa saya ajak lah nanti. Ajak ngeband lah di sini ya kan. Di sini banyak. Ada nggak progres untuk ke depan Sepia Band mau dibawa kemana? Ada progres nggak? Ada harapan ya kan. Harapan. Iya, harapan saya ya ingin apa ya namanya comeback ya kan. Comeback lagi. Walaupun ibaratnya cuman manggung di sekitaran situ ya kan, di acara pernikahan atau hitanan gitu ya kan. Nggak apa-apa ya kan. Yang penting comeback dan jadi chemistry lagi gitu. Comeback dan juga menjadikan pokoknya eksistensinya tetap akan dibangun. Berarti luar biasa. Terus katanya juga Mas Kuku ini waktu kuliah ya. Kuliah ini pernah juga ikut festival ya katanya ya? Iya tapi dengan band baru di sini. Bukan band lama. Iya. Dengan teman-teman itu baru. awalnya gimana Mas? Apa dari jurusan Mas sendiri ada yang bisa main gitar terus ada. Koko rangkul untuk dia. Iya. Yuk kita band bareng gitu. Buat cari pengalaman ya kan. Iya, terus ada. Dulu pernah ikut juga di sini tapi ya gak ada penjuara gitu. Iya nggak apa-apa itu yang penting bukan masalah juara ataupun yang penting kan pengalamannya ya kan. Tentunya itu yang menjadikan apa ya? Tentunya juga Nyon Sewu maksudnya nggak cuma band tapi penyanyi juga seperti Endane, Didi Kempot juga almarhum ya. Almarhum juga waktu itu masih berjuangnya dari nol gitu loh. Jadi mungkin bisa dicontoh ini untuk teman-teman yang mau merintis karir di bidang musik bisa untuk lebih kuat lagi lah untuk menghadapi situasi yang sekarang ini. Nah, terus karena nggak juaranya itu dikarenakan oleh apa? Kan banyak faktor kan. Iya. Mungkin vokalis atau saya tidak mau menyebutkannya gitu. yang jelas ada kendala waktu itu. Kendala. Ya kan? Ada kekurangan lah ibaratnya. Tapi ya gak apa-apa gitu. Itu cuman jadi have fun lah buat kami gitu. Buat jadi pengalaman. Kalau gak gitu kan gak tahu ya kan. Gak tahu kesalahannya apa. Jadi semua itu berawal dari kesalahan sebenarnya. Kalau kita nggak salah, maka kita nggak akan benar-benar. Yang juara itu malah saya dulu di sana di Belitung. Di Belitung malah juara tapi di sini belum. Ya mungkin chemistry-nya tadi. Chemistry belum terjalin. Ya ada nggak Mas Kuku ini? Satunya lagi untuk suka dukanya di musik. Oh ada pasti itu ya kan. Ya sukanya ibaratnya gak gampang lah membentuk sebuah band ya kan. Iya. Dari kecil ibaratnya. Dari SMP terbentuk. Itu gak gampang gitu sampai merintis karir bersama ya kan dari panggung ke panggung gitu. Diundang hitanan dan dikasih nasi kotak ya kan. itu
tapi saya juga maksudnya saya juga suka musik, saya juga suka bermain musik juga, tapi memang ketika kita nggak dibayar pun, ketika kita cuma dikasih sekotak nasi, kita udah senangnya luar biasa, luar biasa. Tanpa tanpa harus kita dikasih bayar dan sebagainya, tapi itu merupakan acuan ya bagi kita juga, dan pokoknya itu luar biasa. Failnya dapat dan juga pokoknya yang penting diambil pengalaman itu. Jangan kita tuh mikirin yang namanya bayar ataupun apa. Kalau musisi seniman itu nggak kenal dengan namanya bayaran ya Mas. Yang terpentingnya adalah pengalaman dan juga performnya itu performnya dinilai bagus, itu udah melupakan bayarannya gitu bagi pemusik dan juga seniman. Oke, terus sukanya itu sukanya. Terus dukanya ketika harus vakum dulu. Ya itu sedihnya di situ. Kalau di panggung mah gak ada gitu. Di panggung biasa-biasa aja ya. Iya, Evannya luar biasa. Nah, dari mulai angkut barang-barang ya kan, peralatan band ya kan. Terus susun, terus manggung. Kelarnya pun harus bersih-bersih lagi ya kan. Bagaimana sih Mas Koko cara untuk membentuk ini semua biar semuanya itu terjalin dengan, tentunya berjalan dan juga terjalin dengan bagus dan rapi. Maksudnya dari segi orangnya. Yang penting punya hobi yang sama aja lah. Hobi yang sama. Pertama itu membentuk bersama, ya kan. Kemudian ya kalau ada yang kesalahan saling mengingatkan kesalahannya di sini, terus benahin bareng. Itu jadi solusi, ya kan. Ya udah jalan supaya gitu, beriringan aja bareng-bareng. Komitmen yang penting. Yang penting adalah komitmen. Iya. Dengan tujuan yang sama ya kan, punya hobi yang sama, ya udah jalan gitu. Terus ini musik ini akan dibawa kemana? Sepia Band tentunya. Karena kan udah terbentuk nih. Iya, yang penting kumpul aja lah dulu gitu, harapan saya. Yang bagian anggotanya Sepia Band tentunya. Karena kita udah ibaratnya ngerasakan asin pahitnya di dalam sebuah band itu kayak mana gitu. Comeback lah gitu, harapan saya itu. Pengen nggak sih seperti ST12, Wali, Peter Pan? Mereka dulu juga dari bawah juga ya kan? Ya emang semua dari bawah. Dari bawah semua. Bahkan ya itu saya juga pengen gitu. Harapannya itu ya, pokoknya pengennya terbaik dari ke depan. Itu oke. Baik, itu mengenai musik itu banyak juga yang perlu kalau diceritakan nanti panjang banget. Tapi ini kita ngobrol-ngobrol, mungkin ada yang mau di pesan atau kesan atau pesan untuk teman-teman yang ada di rumah dan juga yang nonton. Iya, yang punya hobi musik pokoknya terus gapai mimpimu gitu kan. Terus jangan patah semangat. Terus usaha, ya kan? Terus usaha. Kemudian kalau gagal bangkit lagi. Gitu. Jangan dibebani untuk hasilnya. Maksudnya hasil dari ngebandnya ya. Yang penting niatnya aja dulu. Itu. Oke. Hasilnya belakangan lah. Itu hadiah bonus. Oke teman-teman dan juga penonton yang ada di rumah tentunya ya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan dari Mas Koko, pesannya Mas Koko tadi dan juga obrolannya tadi, yaitu pokoknya teman-teman harus bangkit, pertama bangkit, dan juga ketika kalian gagal pokoknya kalian harus bangun lagi, dan juga kegagalan itu katanya awal dari kesuksesan, makanya ya berawal dari itu dan pokoknya harus terus berusaha, jangan sampai pada akhirnya lengah. Oke, mungkin itu dari obrolan kita hari ini, kita cukupkan ya. Dari sini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jangan lupa teman-teman semuanya, kalau kalian suka dengan video ini, silakan kalian like sebanyak-banyaknya. Kalau kalian lebih suka lagi, silahkan di subscribe.
di subscribe ya. Kalau suka, saya ulangi, kalau suka silahkan di like. Kalau lebih suka lagi kalian subscribe. Jangan di unlike ya. Oke. Terus juga kalau misalkan kalian dengan video ini merasa ada manfaatnya, silahkan jadikan sebagai wawasan ataupun apalah. Terserah kalian. Terus kemudian kalau misalkan ini kurang, dirasa kurang, silahkan tambahkan di kolom komentar tentunya. Mungkin itu ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.